proses kegiatan supervisi akademik untuk coaching pasca observasi ini, kita akan menerapkan alur percakapan Tirta, yang mana alur percakapan Tirta ini adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oleh karenanya kita akan memperhatikan, mengamati apakah alur tersebut akan muncul pada percakapan coaching pasca observasi pada saat ini. Untuk kegiatan ini tentu sebagai coach adalah calon guru penggerak Ibu Sukurnia Ahmad Ibu, dan sebagai rekan yang diobservasi atau coach adalah Bapak Riki, lalu saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Seterusnya untuk kegiatan coaching pasca observasi kami serahkan kepada Ibu. Silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suku Yamati Dulu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya bersama dengan Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Pasti Kurnia Zibuan dan Bapak Rizky T. Masudiwamu sebagai teman sejawat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Di mana kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat selalu dan tetap semangat. Sebenarnya, baik Pak, sebelumnya dulu kita akan melakukan percakapan observasi di kelasnya. Sesuai yang telah saya informasikan kepada Bapak bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Yang mana tujuannya nanti ini Pak, yaitu untuk meredaksi kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas ini. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Boleh sekali. Yang pertama Pak, bagaimana ya perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas ini? Baik, terima kasih. Jadi setelah terjadi proses pembelajaran di kelas Ibu, jadi hasilnya bagi saya sangat menyenangkan. Dan terutama juga dari peserta didik, mereka sangat antusias sekali. Dan bahkan setelah selesai pembelajaran, mereka menanyakan, Pak, kapan lagi Pak pembelajaran seperti ini? Saya kenapa? Seru Pak. Jadi dari situ saya bisa menunjukkan bahwa mereka cukup tertarik dengan sistem proses pembelajaran seperti itu yang saya terapkan di kelas. Baik Pak, berarti perasaan Bapak senang sekali ya, karena anak-anak antusias ya dalam pembelajaran yang dilaksanakan Bapak. Itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan ini, apakah sudah sesuai dengan rencana Bapak atau sebelumnya? Baik. Jadi secara keseluruhan itu cukup memuaskan, kalau sekitar 80% dan itu sudah sesuai dengan perencanaan yang di awal untuk kegiatan pembelajaran tersebut yang diferensiasi yang terterapkan. Jadi aksara ya Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya, apakah ada yang menjadi hambatan Bapak atau kesulitan saat Bapak itu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin dari siswa atau berat atau bagaimana? Kalau memang ada, coba Bapak diceritakan. Ya baik, jadi memang secara keseluruhan sudah berjalan, tapi yang namanya juga situasi kadang-kadang tidak terduga. Ini terjadi karena kita kan sudah mempersiapkan segala alat media, ya, terutama kayak seperti HP ya, untuk editorial pada saat kemarin itu. Nah, tiba-tiba jaringan sudah stabil. Nah,
secara otomatis media yang sudah kita set itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, terpaksa ya kita tunggu sampai jaringan stabil. Nah, di situ baru kegiatan pembelajaran dapat dilanjutkan. Nah, dari sini artinya datanya jadi waktu kita agak tersita sedikit menunggu jaringan stabil kembali. Nah, itu kendalanya di sini. Ada ya Pak ya, kendala Iya. dari internet ya Pak ya. Benar. Oke, baik Pak. Dari kesulitan yang diceritakan Bapak ini, apakah menurut Bapak adakah solusi atau alternatif ya Pak, mengatasi kesulitan yang dihadapi Bapak ini? Iya, baik. Jadi dari pengalaman itu ya, saya juga berpikir bagaimana saya mengatasinya. Jadi waktu juga mengatakan artinya bagaimana caranya. Nah, saya rasa ini juga persiapan saya mungkin perlu direvisi sedikit untuk bahan itu sebenarnya kan bisa di-download sebelumnya. Nah, jadi ya saya minta ke sana kemarin, tapi dari pengalaman itu akhirnya saya memutuskan ke depan itu caranya kita download dulu sehingga pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak tergantung lagi daripada jaringan internet. Jadi bahan sudah kita siapkan dulu jadi bisa diputar pada saat kegiatan. Saya rasa itu. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan ketika pembelajaran lingkungan? Jadi saya rasa kompetensi yang saya kembangkan itu menunjuk kepada kompetensi pedagogi. Jadi bagaimana saya nanti lebih terampil ya, saya bagaimana proses pembelajaran, bagaimana melakukan metode apa, strategi apa. Jadi itu yang terus saya kembangkan ke depan. Baik Pak, selanjutnya Pak, apa harapannya atau refleksi Bapak dalam pembelajaran untuk selanjutnya Pak? Ya, tentu harapan saya itu karena keberhasilan pembelajaran itu sudah dilaksanakan, ya saya rasa itu bisa menjadi acuan saya atau pedoman saya untuk melaksanakan kegiatan dengan model bervariasi ini cukup menarik ya menurut saya buat anak-anak dan kita juga termotivasi untuk belajar itu demikian. Ya Pak, semoga hal ini ya dapat dilakukan. Oke, baik Pak. Demikian seri kita ya atas ini yang telah kita melakukan, semoga dapat bisa kita ambil manfaatnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Baik, terima kasih sama-sama. Demikian hasil diskusi kali ini Pak. Terima kasih. Kegiatan percakapan coaching pasca observasi yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak, dan kami juga akan menyampaikan hasil observasi kami terhadap keterampilan pelaksanaan coaching pasca observasi. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa sasaran utama adalah bagaimana dalam percakapan pasca observasi ini ada alur tirtal. Pertama dulu dari alur tirtal itu tujuan. Tadi sudah disampaikan bahwa adapun tujuan dari percakapan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan pra dan observasi yang telah dilaksanakan. Berikutnya dari alur identifikasi, saya tadi menangkap bahwa kegiatan observasi juga berhasil
pembelajaran juga berhasil, di mana target dari Pak Warubu yaitu kualitas pembelajaran mencapai 80%. Situasi pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak antusias untuk belajar, dan terlebih Pak Warubu juga senang dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Namun ada juga kendala, yaitu barangkali ini karena bahan ajar yang langsung diakses di internet, sehingga ini menjadi hambatan ketika kita menayangkan bahan ajar tersebut, tetapi jaringan internetnya dalam kondisi tidak stabil, ini tentu menjadi gangguan. Dan ini tadi sudah dieksplorasi sehingga nampak bahwa alur identifikasinya juga ada. Berikutnya rencana aksi, yaitu adanya upaya tindak lanjut, katakanlah pengembangan dari rekan guru Pak Warubu terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, misalnya yaitu dengan terlebih dahulu mencari alternatif bahan ajar, misalnya mendownload, sehingga itu bisa mengantisipasi atau langkah antisipasi apabila jaringan internet tidak stabil. Berikutnya ada komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik. Terakhir dari Pak Guru tadi melalui pertanyaan pemantik dari calon guru penggerak, kita mendapatkan komitmen jangka panjang bahwa kegiatan pembelajaran berdiversitas ini akan terus dilanjutkan, tidak hanya untuk kepentingan guru penggerak saja, tapi kita yakin bahwa ini akan menjadi satu pola baru, metode sistem baru bagi Pak Warubu secara pribadi, dan tentunya kita harapkan ini bisa semua Bapak Ibu guru bisa menerapkan di kelasnya atau sesuai dengan tugas tanggung jawab yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Di akhir percakapan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Warubu yang telah terlibat dalam kegiatan supervisi akademik, mulai dari mempersiapkan perencanaan, kemudian di tahap observasi. Barangkali mungkin Pak Warubu agak terkejut kenapa saya didamping oleh Ibu dulu, jadi itu juga tidak menjadi kendala. Pak Warubu tidak merasa bahwa ini sedang ada yang istilahnya ada yang lebih tahu, ada yang tidak dalam posisiku. Kemudian Pak Warubu mendukung penuh, mengucapkan terima kasih hingga pada hari ini bisa terlibat dalam kegiatan coaching pasca observasi. Terakhir untuk Ibu dulu terkait dengan keterampilan coaching untuk alur privat, kami ucapkan terima kasih dulu sudah diterapkan mulai dari percakapan pra hingga pada pasca ini, dan kita harapkan tentu atas nama pemerintah untuk kegiatan-kegiatan supervisi akademik yang seperti ini bisa dibagikan, diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain, secara khusus untuk kegiatan observasi. Tentu observasi ini kadang-kadang kan kita takut, namanya bab kelas ada saya dia merasa paling tinggi atau apa, padahal sesungguhnya untuk observasi ini kan dimulai dari keinginan rekan guru tersebut, apa yang mau diamati dari percakapan, dari kegiatan observasi ini saja saya bisa memperoleh bahwa sasaran observasi pada saat itu adalah bagaimana pemanfaatan bahan ajar ini, bagaimana melakukan diferensiasi konten, akan berhasil
saya mendiferensiasi konten. Kali ini salah satu perencanaan kemarin untuk kegiatan observasi. Jadi kita berharap Ibu Poli bisa melanjutkan ini kegiatan seperti ini, karena kalau kualitas pembelajaran baik pasti nanti butuh satuan pendidikan baik. Nah, kalau ada prinsip, ada paradigma berpikir mengatakan bahwa namanya dalam kelas saja loh merasa paling power, itu harus kita hilangkan. Kita juga yang menjadi observer, kita memposisikan diri kita jangan menggurui, tapi benar-benar sekali lagi ketika kita mengobservasi, kita itu berdiri sesuai permintaan teman. Kalau teman kita meminta kita untuk mengamati bagaimana saya mengelola kelompok, bagaimana saya mengelola diskusi, bagaimana saya menggunakan instrumen penilaian, maka kita berdiri di atas kebutuhan teman. Jadi jangan kita di luar lari dari konteks, sehingga rekan pun akan nyaman dan dia bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kami sampaikan juga bahwa tentu dalam kegiatan-kegiatan lainnya, ini juga kegiatan supervisi akademik ini bisa dimanfaatkan, diterapkan kepada peserta didik. Misalnya ada anak didik kita yang dari sebelumnya pengamatan kita hasil belajar yang menurun, percakapan-percakapan coaching ini bisa kita terapkan. Kita bisa berupa sharing kepada anak didik tersebut, kenapa prestasi belajar tidak menurun, bagaimana situasi di rumah, apa upaya belajar, itu juga bisa kita serahkan kepada peserta didik kita. Demikian yang bisa kami beri masukan, beri semangat terhadap kegiatan supervisi akademik kita, khususnya tahap pasca observasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heru keterlibatan dalam kegiatan supervisi akademik. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Suku untuk pelaksanaan pasca observasi. Apabila ada yang ingin disampaikan Bu, sebelum kita dulu bisa. Bapak, terima kasih atas yang telah disampaikan, masukan-masukan ya untuk saya dan juga para saudara. Saya sangat berterima kasih sama mereka sudah semangat dan sudah berlaku. Baik, demikian hasil pasca observasi yang telah kami laksanakan bersama Bapak Rizky Tema Sekibaru dan yang langsung didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Pasti Kurniazi.